Halo, assalamualaikum. Selamat datang di resep Hernis. Hari ini resep Hernis membuat kue tradisional dengan satu saset tepung beras harga 3 ribuan bisa dapetin kue sebanyak ini. Tekstur kuenya lembut, kenyal, rasanya manis, harum aroma pandan. Ini enak banget. Yang penasaran sama resepnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Terima kasih. Resep dan cara membuat. Pertama, kita siapkan 20 lembar daun suji. Daun suji ini saya gunakan sebagai pewarna makanan warna hijau yang alami. Mungkin di kota besar daun suji seperti ini sudah jarang ditemui ya bun. Kalau di kampung saya masih ada tapi tidak banyak. Kalau di kampung bunda masih ada nggak daun suji seperti ini. Selain menjadi pewarna makanan yang alami, daun suji juga bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya, supaya kuenya harum, siapkan 5 lembar daun pandan. Daun pandan ini juga bisa memberi pewarna makanan hijau alami ya bun, tapi warnanya lebih kuat jika menggunakan daun suji sebagai pewarna alaminya. Kedua daun ini akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Setelah dicuci bersih, kita potong-potong, kita masukkan ke dalam blender atau ke dalam chopper. Lalu tambahkan 3/4 gelas air atau sebanyak 150 ml air. Kemudian kita haluskan sampai daun pandan dan daun sujinya menjadi jus pandan suji. Kemudian kita saring untuk menghilangkan ampas daun pandan suji. Kemudian jus pandan sujinya ini saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk membuat lapisan yang warna hijau. Siapkan 100 gram tepung beras atau sebanyak setengah saset tepung beras kemasan 200 gram. Tambahkan 50 gram tepung tapioka. Tambahkan sejumput garam, 160 gram gula pasir. Tambahkan 400 ml santan kelapa. Santan kelapanya ini sudah saya rebus terlebih dahulu supaya kuenya tidak cepat basi. Santan yang kita tuang juga sudah tidak panas atau suhu ruang. Masukkan santan ke dalam adonan secara bertahap sambil kita aduk sampai adonannya tercampur merata dan tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah adonan tercampur merata, kita masukkan 100 ml jus pandan suji yang sudah disiapkan di awal. Kalau tidak pakai jus pandan suji ini bunda bisa ganti dengan santan sebanyak 100 ml ditambah dengan secukupnya pasta pandan. Kita aduk semua adonan sampai tercampur merata. Lalu sisihkan kalau adonannya sudah tercampur merata. Kemudian kita siapkan cetakan kue talam yang bentuknya bunga Kamboja seperti ini. Oles tipis menggunakan minyak goreng supaya cetakannya tidak lengket. Oles semua cetakan sampai selesai. Selanjutnya, cetakan siap untuk kita gunakan ya. Masukkan adonan ke dalam cetakan. Setiap kali kita akan menuang adonan ke dalam cetakan, adonan harus diaduk terlebih dahulu supaya adonannya tidak mengendap. Masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan atau setengahnya dari cetakan. Kemudian kita kukus di dalam panci kukusan yang sudah panas. Kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Sambil menunggu lapisan pandan matang, kita membuat lapisan putih terlebih dahulu.
Bahan yang digunakan 100 gram tepung beras atau setengah saset tepung beras kemasan 200 gram, 50 gram tepung tapioka, 3/4 sendok teh garam, tambahkan 500 ml santan kelapa rebus dan suhu ruang atau sudah tidak panas. Masukkan santan kelapa secara bertahap sambil kita aduk adonan sampai tercampur merata dan adonan tidak bergerindil. Ketahanan membuat kue tradisional menggunakan santan kelapa yang sudah direbus terlebih dahulu, kue bisa tahan sampai 1 harian. Kalau pakai santan kelapa yang tidak direbus, biasanya setengah hari kue sudah mulai berair atau mulai basi. Adonan sudah tercampur merata, adonan siap kita gunakan. Oke, kita kembali ke kue yang sedang dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kuenya sudah ngeset atau sudah matang ya. Lalu kita timpa dengan adonan gurih santan yang barusan kita buat. Tuang adonan maksimal sampai garis cetakan supaya kuenya tidak luber saat matang nanti. Selanjutnya kita kukus selama 25 menit sampai kue matang. Setelah 25 menit kemudian kuenya sudah matang, angkat kue dari kukusan. Biarkan kue dingin supaya kuenya ngeset dan kita bisa keluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin atau sudah tidak panas, kue bisa langsung dikeluarkan dari cetakan. Dan ini dia hasilnya setelah kue keluar dari cetakan. Hasilnya lucu ya bun, warnanya hijau putih seperti ini. Kemudian kita bisa tata kue di atas nampan. Satu resep ini bisa menghasilkan 23 kue talam pandan suji. Wah, lumayan banyak ya bun, satu resep hasilnya bisa 1 nampan lebih. Cara buatnya ini gampang banget, tinggal diaduk-aduk saja. Untuk tekstur kue talamnya ini kenyal karena tadi menggunakan tepung berasnya 100 gram, tepung tapiokanya 50 gram ya. Jadi perbandingannya seperti itu sehingga tekstur kuenya menjadi kenyal dan lembut. Untuk pengemasan kue talam pandan suji, Bunda bisa pakai persatuan kue menggunakan mika nomor 7C. Masukkan kuenya ke dalam mika. Dan ini pas banget ya di mika ukuran 7C seperti ini. Bunda bisa gunakan resep ini untuk ide jualan. Harga per satu kuenya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rasanya, ini rasanya tuh enak banget, teksturnya lembut, rasanya manis, ada rasa gurihnya di bagian yang warna putih, ditambah dengan aroma pandan yang harum. Pokoknya ini Bunda wajib coba karena resepnya gampang dan rasanya juga enak banget. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Share di seluruh sosial media Anda supaya videonya lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.